Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan statistika pada matematika SMP dengan saya Waude Sufriani, mahasiswa di jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Manado dengan dosen pengajar Nernafal Mangelep MPD. Yang pertama yaitu statistika yang akan kita bahas mengenai penyajian data dan ukuran pemusatan data. Dalam penyajian data, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian data dan statistika, apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel, penyajian data dalam bentuk tabel, serta penyajian data dalam bentuk diagram. Dalam ukuran pemusatan data, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan min rata-rata, median, dan modus. Dari ketiga ukuran pemusatan data ini kita harus tahu bagaimana cara mencari min, median, dan modus. Selanjutnya, data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di bawah ini. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan siswa. Nah, jadi Ani itu mencatat warna kesukaan dari teman-temannya. Yang pertama itu Asti menyukai warna biru, Hayun menyukai warna pink, Tati menyukai warna biru, Nesti menyukai warna hitam, Kiki menyukai warna biru, Grupo menyukai warna hitam. Jadi dari data ini kita lihat bahwa biru merupakan kesukaan dari seorang siswa. Fakta tunggal itu dinamakan datum. Jadi, datum itu sebenarnya informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, ataupun bahasa. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, siswa yang paling banyak menyukai warna biru, kedua Nesti dan Grupo sama-sama menyukai warna hitam, dan hanya Hayun yang menyukai warna pink. Ketika Ani menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan yang namanya statistika. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan penganalisisan data, serta pengambilan kesimpulan secara tepat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu, sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Jadi contohnya itu data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP, populasinya seluruh siswa kelas 9 SMP, keseluruhan siswanya populasi, dan sampelnya itu adalah siswa kelas 9A. Atau dari kelas 9 SMP itu kan ada bagian-bagian untuk kelasnya, yaitu kelas 9A, B, C. Jadi untuk sampelnya diambil dari siswa kelas 9A. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Kita perhatikan data tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri 20 siswa. Nah, di sini ada data yaitu 20 siswa yang menyukai rasa permen secara berbeda-beda dan ada juga yang menyukai rasa permen secara sama. Kita akan menyajikan data ini kita akan tulis rasa permen yang disukai. Jadi ini dalam bentuk tabel. Rasa permen yang disukai ada rasa coklat, susu, jeruk, kopi, mint, strawberry. Jadi di sini turus. Mengapa di sini ada turus? Kita lihat di sini bahwa coklat tadi ada beberapa siswa yang menyukai rasa coklat.
ada 5 orang siswa yang menyukai rasa permen coklat dan ada 4 orang siswa yang menyukai rasa permen susu. Selanjutnya juga ada 4 orang siswa yang menyukai rasa permen jeruk, 3 orang siswa yang menyukai rasa permen kopi, dan 2 orang siswa yang menyukai rasa permen mint, serta 2 orang siswa yang menyukai rasa permen stroberi. Jadi dari keseluruhan itu, frekuensi dari data tersebut terdiri dari 20 orang siswa. Jadi dalam penyajian data dalam bentuk tabel itu seperti ini. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu diagram lingkaran dari data rasa permen yang disukai siswa sebanyak 20 orang siswa SMP. Nah, jadi di sini tuh merupakan diagram lingkaran dari rasa permen yang disukai siswa. Untuk coklat presentasinya itu ada 25%, yang rasa permen susu 20%, rasa permen jeruk 20%, rasa permen kopi 15%, rasa permen mint 10%, dan rasa permen stroberi 10%. Jadi ini merupakan bentuk diagram dari data rasa permen yang disukai siswa sebanyak 20 orang. Nah, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram batang dari rasa permen yang disukai siswa 20 orang siswa yaitu, nah, seperti ini kita tulis. Di sini ada permen rasa coklat sebanyak 25%, susunya juga 20%, yang jeruk lagi 20%, kopi 15%, yang rasa mint ada 10%, dan stroberinya 10%. Jadi ini merupakan penyajian data dalam bentuk diagram. Selanjutnya kita masuk pada ukuran pemusatan data. Yang pertama itu adalah min atau rata-rata. Jadi min itu adalah jumlah nilai yang dibagi banyaknya data. Untuk min, jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya data. Jadi contoh, dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus. Maksudnya, dalam 1 hari ada 8 bungkus, 2 harinya ada 10 bungkus. Dari data ini ada sampai 15 hari. Yang ditanyakan, berapakah rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Jadi, kita akan mencari rata-rata dari Indomie goreng yang terjual per harinya dengan menggunakan rumus min, yaitu jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita perhatikan bahwa jumlah nilai dibagi banyaknya data dengan jumlah nilainya kita jumlahkan keseluruhan nilai yang ada di sini. 8 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 1 dibagi dengan 15. Jadi hasil dari penjumlahan ini yaitu 86 dibagi dengan 15, yaitu sama dengan 5,73 atau dia mendekati 6. Nah, jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya itu sebanyak 6 bungkus. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah menentukan median dari sekumpulan data ada 2 cara. Yang pertama itu kita akan urutkan nilai dari data kecil ke besar. Yang kedua menentukan nilai median, yaitu dengan mencari nilai dan nilai data yang terletak di tengah. Lebih jelasnya, kita masuk pada contoh. 8 orang siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah.
nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut sebagai berikut. Jadi ada nilainya 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70 dan 76. Jadi di sini ada 8 nilai siswa dengan berbeda. Pembahasan, kita akan gunakan cara yang pertama, yaitu urutkan nilai dari data kecil ke besar. Nah, di sini kita urutkan nilainya dari yang kecil ke yang besar, dari 60 ke 94. Jadi kita lihat dari nilai tengah yang berada di tengah-tengah data ini, yaitu ada di antara 76 dan 78. Nilai mediannya berada di sini, 76 dan 78. Selanjutnya, cara yang kedua, penentuan median. Pertama itu kita urutkan nilai data dari kecil ke besar. Kemudian kita bisa tentukan letak median, di mana cara menentukannya yaitu N ditambah 1/2. N itu adalah banyaknya data. Jadi N itu adalah banyaknya data dari suatu data. Kemudian tentukan nilai median. Nah, pada contoh yang sama kita akan gunakan cara kedua ini. Pertama kita urutkan dulu dari data kecil ke besar. Nah, ini merupakan urutan data dari yang kecil ke besar, ya. Sekarang kita akan menentukan letak median. 8 ini dari mana? 8 ini adalah banyaknya data. Di sini kan banyaknya datanya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 1 bagi 2, hasilnya 4,5. Yang ketiga, tentukan nilai median adalah suatu data yang terletak di tengah data urutan keempat, ya, data urutan keempat dan data urutan ke 76 ditambah dengan 78 dibagi 2 sama dengan 77. Jadi nilai median dari data tersebut yaitu 77. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Berikut adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. Jadi ini merupakan nilai dari 10 siswa tersebut. Ada 78, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, dan 70. Jadi kita lihat bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Nah, untuk 78 itu muncul sebanyak satu kali, hanya satu kali. 56 juga muncul hanya satu kali. 66 muncul hanya satu kali. Dan 70 muncul sebanyak 3 kali. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa 70 ini merupakan nilai dari suatu data atau modus dari data tersebut, karena 70 muncul 3 kali. Dan kita harus tahu bahwa data observasi yang mempunyai 2 modus disebut dengan bimodus, dan data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut dengan multimodus. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi dari materi ini. Kita akan bahas mengenai 3 soal. Soal pertama, sebelum membeli duku, Ibu Tati mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik penjual. Yang merupakan sampel adalah, jadi yang ditanyakan di soal ini sampelnya, ya. Ataukah 1 duku kecil yang dicoba, 1 duku besar yang dicoba, atau ketiga duku yang dicoba, atau sekeranjang duku milik penjual. Yang kedua,
Diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda, ada berapa orang? Nah, jadi lihat diagram lingkaran tersebut. Ada 20 orang, 18 orang, 15 orang, dan 12 orang. Dan soal yang ketiga, hasil tes matematika 14 siswa sebagai berikut. Ada hasil tesnya 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 7, 5, 9, 8, dan 7. Jadi ini merupakan hasil tes matematika dari 14 siswa. Banyak siswa yang mempunyai nilai di bawah rata-rata adalah, yang ditanyakan itu adalah nilai siswa di bawah rata-rata. Ada berapa orang? Ada 4 orang, 5 orang, 6 orang, atau 7 orang. Jadi itulah pokok bahasan statistika yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian SMP. Terima kasih.